Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Zarazuki dengan NIM 2102110001 dan saya dari kelas manajemen C 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yaitu dasar-dasar penelitian yang kalian harus ketahui. Selanjutnya kita akan bahas pengertian penelitian sendiri. Nah, menurut KBBI, penelitian ini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Sedangkan di sini saya cantumkan pengertian menurut para ahli, yaitu dari Surjono Sukanto mengatakan bahwa penelitian sendiri itu adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dan tujuan penelitian itu apa aja sih? Menurut Sugiono itu mengungkapkan bahwa tujuan penelitian itu untuk data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Nah, sedangkan hasil dari penelitian ini itu akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga itu bisa digunakan untuk memahami, memecahkan, atau mengantisipasi masalah. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah kontribusi penelitian yang kamu lakukan terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga bermanfaat untuk budaya atau untuk masyarakat tertentu. Jadi sesuatu yang dihasilkan dalam penelitian itu bisa membawa dampak tertentu bagi pembaca dan terhadap permasalahan yang kita teliti. Dalam penelitian ini, manfaat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama itu adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu. Dalam hal ini, itu adalah ilmu linguistik. Dan itu juga hasil dari penelitian dapat dan diharapkan untuk berguna dalam pengembangan ilmu. Juga ini untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan atau penelitian penulis relevan secara umum atau tidak sama sekali, dan pikiran atau pola pikir yang mendasar semuanya dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang diambil dari penelitian oleh peneliti tersebut dan pembaca, dan berdasarkan praktik atau mudah karena itu praktis. Tiga, seperti yang ada di slide, dapat menjelaskan manfaat dan memecahkan masalah secara praktis. Ini jenis-jenis penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada penelitian dasar atau penelitian murni. Dasar itu adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena. Tujuan penelitian ini itu untuk mengembangkan teori. Ada penelitian terapan atau penelitian operasional yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menggunakannya sebagai langkah pemecahan masalah. Penelitian ini itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian tindakan. Tindakan itu penelitian yang dilakukan untuk mencari informasi dan untuk memperbaiki situasi. Nah, biasanya penelitian tindakan ini itu diterapkan kepada objek yang membutuhkan pemecahan masalah. Yang keempat, ada penelitian evaluasi yang dilakukan dengan mengumpulkan, merencanakan, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang pengembangan dilakukan untuk mengembangkan sebuah produk yang biasanya berkaitan dengan pendidikan atau untuk pengajaran. Nah, itu ada penelitian historis, itu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi di masa lalu atau yang berhubungan dengan sejarah. Penelitian historis itu untuk penggambaran ulang kerja atau peristiwa bersejarah di masa lampau. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri penelitian. Penelitian itu tentunya memiliki dasar yang perlu kita ketahui. Dalam berikut penjelasan tentang ciri-ciri penelitian. Yang pertama itu penelitian itu bersifat sistematis dan logis. Jadi, penelitian itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan dan dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi apapun yang ada di dalamnya. Yang kedua, jadi penelitiannya itu bersifat ilmiah. Nah, jadi penelitian itu harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa dibuktikan. Yang ketiga itu ada efisien dan bermanfaat.
Jadi penelitian itu harus dibuat seefisien mungkin untuk memudahi pembaca untuk memahami dan serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi manfaatnya itu untuk memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang analitis penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Dan nggak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Sekarang kita bahas tentang proses penelitian. Di slide ini ada 6 step untuk proses penelitian. Yang pertama itu mendefinisikan tujuan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan proses penelitian, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan tujuan yang kita ingin temukan terlebih dahulu atau goalsnya itu apa. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan tujuan penelitian yang ingin kita teliti, jadi kita itu akan mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan penelitian dan mencapai proses selanjutnya. Ada desain penelitian. Jadi setelah kita menentukan apa itu tujuan dan sasaran untuk yang apa yang kita teliti, kita akan melakukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, contohnya itu ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Dan ini hal yang perlu kita lakukan untuk bisa mengetahui apa saja, data apa saja yang kita sertakan dalam desain. Sampling itu atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus kita lakukan setelah menentukan desain apa yang ingin digunakan. Nah, sampling di sini itu bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain. Kita itu mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil-hasil tersebut untuk menambahkan referensi dari ide-ide ke dalam proses penelitian desain. Ada pengumpulan data. Ini itu mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang ingin kita lakukan. Digunakan itu bisa apa saja, membutuhkan banyak referensi untuk membantu penelitian yang sedang dilakukan. Analisis data, mengambil data yang dibutuhkan, jadi kita tuh harus menganalisis data tersebut. Apa data ini sesuai yang kita inginkan, atau data ini mungkin bisa salah, atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan dan pelaporan. Dan di step terakhir ini, setelah selesai mengumpulkan data dan menganalisis informasi, itu kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh, kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi kita yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut. Namun sekarang kita akan membahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Apa saja perbedaannya? Yang pertama ada sifat realitas. Nah, dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti, ada perbedaan dalam metode. Ketiga metode ini, metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Dalam metode kuantitatif itu berlandaskan pada filsafat positifisme. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dan kemudian bisa dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Jadi bisa diukur dan bisa diverifikasi. Dan hubungan variabel bersifat kausal atau sebab akibat dan bebas nilai. Jadi dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif itu, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang teliti, kemudian membuat instrumen untuk mengukurnya. Penelitian kuantitatif yang berlandaskan dengan filsafat positivisme atau paradigma interpretif, yaitu suatu realitas atau objek yang tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Nah, penelitian kualitatif ini memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, dan hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati. Itu untuk kombinasi itu adalah tergantung pada model desain atau model penelitian kombinasinya. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau kuantitatif itu kebenaran itu di luar dirinya. Hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya. Jadi bersifat independen dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka peneliti kuantitatif ini tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data.
Untuk penelitian kualitatif itu peneliti sebagai human instrument. Jadi dengan teknik pengumpulan data, participant observation atau observasi berperan serta in-depth interview atau wawancara mendalam. Penelitian kombinasi itu hubungan antara peneliti dan yang diteliti itu independen dan interaktif, namanya kombinasi, jadi campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif itu cenderung melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti, sementara itu penelitian kualitatif itu bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Kalau kombinasi yang diteliti itu berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif. Kita akan membahas tentang teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, teknik dari analisis kualitatif ini ada 5. Yang pertama ini ada analisis konten. Nah, metode analisis konten itu digunakan ketika kalian atau ketika kita harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Nah, metode analisis konten itu digunakan ketika kalian atau ketika kita harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Yang kedua itu ada analisis naratif. Ini itu berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Tentunya dari narasi atau cerita ini memuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Yang ketiga ada analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang itu sama dengan metode analisis naratif, cuma metode analisis wacana ini lebih berfokus kepada konteks sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara subjek penelitian dan peneliti. Kemudian yang keempat ada analisis kerangka kerja. Metode analisis ini terjadi dari beberapa tahapan, yaitu ada sosialisasi, identifikasi, kerangka kerja, tematik, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Yang terakhir ada analisis teori beralas. Gunanya menyusun teori, dan selanjutnya beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Teknik analisis data kuantitatif. Nah, teknik analisis data kuantitatif itu digunakan pada penelitian yang datanya itu diukur dan dinumerikan atau yang diangkakan ya. Ini yaitu yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini itu hasilnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Tentunya itu akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Yang kedua ada analisis statistik inferensial. Dan analisis ini itu tepat digunakan jika penelitian yang kita lakukan itu mengambil sampel dan populasi yang lebih luas. Bukan hanya itu, metode analisis ini juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas. Yang terakhir ada analisis diskriminan, definisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Baik, itu saja video dasar-dasar penelitian mata kuliah metodologi penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.